membelinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan tambah kuat jika Partai Demokrat makin tambah bergabung. Katanya nggak menggoda tapi menggoda. Masuk. Kami di Koalisi Perubahan itu juga saling mendukung, ya, baik Nasdem, Demokrat, PKS untuk terus berkomunikasi dengan partai-partai politik lainnya. Ya, tidak hanya sekedar urusan pilpres atau capres, tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik nasional menjelang, saat, dan pasca pemilu itu sendiri terjadi. Gitu. Karena kita ingin rakyat juga memahami bahwa pemilu ini harus dilakukan juga dengan yang seperti Pak Prabowo sering sampaikan, dengan gembira, sukacita, dan tentunya demokratis. Nah, yang kedua, tadi pertanyaan mengenai cawapres, kembali bahwa kami sudah menandatangani piagam yang menyerahkan soal cawapres kepada capres, dan kabarnya sudah diputuskan, tinggal diumumkan. Jadi kami tetap dalam posisi Koalisi Perubahan, dan saat ini kami juga sedang menghitung momentum bersama capres untuk pengumuman itu, momentumnya kapan untuk disampaikan ke publik. Jadi apa lagi yang nanya? Kalau masalah kans kembali kita serahkan kepada capres, karena itu yang tertulis di piagam seperti itu. Jadi kita akan sesuai dengan apa yang komitmen yang sudah kita sampaikan dalam piagam kerjasama 3 parpol. Niko, Irfan, dan Metro yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 14 Februari 2024 harus menjadi sebuah pemilihan umum di mana rakyat Indonesia akan bersukaria, bersukacita datang ke TPS karena meyakini bahwa Indonesia ke depan akan lebih baik setelah rakyat menentukan pilihan. Karena itu kami berharap 14 Februari bisa menjadi lebaran demokrasi. Lebaran itu berarti rakyat mengungkapkan kegembiraan dan kesenangannya karena hari depan yang lebih baik akan terwujud dan akan datang. Itu sebabnya untuk mewujudkan lebaran demokrasi, semua peserta pemilihan umum, partai politik, dan calon presiden harus saling meyakinkan rakyat bahwa asik-asik saja kita berdemokrasi, asik-asik saja kita berpolitik, dan asik-asik saja kita mengambil keputusan politik. Jangan ada yang saling menakut-nakuti, jangan ada yang saling kira-kira seperti itu. Karena itu silaturahmi di antara partai politik peserta pemilu seperti hari ini kami datang ke Demokrat menjadi sebuah tradisi yang sangat baik yang kita sampaikan ke masyarakat bahwa meskipun Demokrat dengan Gerindra berbeda partai, bahkan berbeda calon presiden, komunikasi untuk memikirkan Indonesia ke depan harus dilakukan, karena apapun perbedaannya, apapun putusan partainya, apapun perbedaan tentang pilpres, pada akhirnya kita harus satu, yakni menyelamatkan masa depan Indonesia Raya yang jauh lebih baik. Itulah yang hari ini kami sampaikan. Seperti tadi disampaikan oleh Tengku Rifki bahwa membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 275 juta penduduk, dengan masalah yang segudang, dengan problem yang ruwet, ribet, rumit, tentu saja memerlukan kekuatan partai politik yang banyak, memerlukan kekuatan-kekuatan yang banyak. Itulah yang kita komunikasikan. Kita masing-masing memiliki kesadaran yang sama bahwa Indonesia ke depan harus dikelola secara bersama-sama
oleh kekuatan-kekuatan yang besar dan oleh kekuatan-kekuatan partai politik yang sama-sama perlunya bagaimana persatuan adalah segala-galanya, kekeluargaan harus dibangun bersama-sama, dan kegotong royongan harus menjadi orientasi kita semuanya. Itulah yang kemudian kita bangun dan kita menjadi kesepakatan dalam pertemuan sore hari ini. Karena itu walaupun kami hari ini dalam posisi yang berbeda, kami merasa ketemu kawan-kawan lama semuanya. Ada yang mantan juru bicara Prabowo, Johnson, ada yang semuanya hampir kawan-kawan yang sudah lama berjuang pada kami. Dan kami sekali lagi tidak bermaksud menggoda keputusan politik Partai Demokrat karena kami semuanya adalah saling menghormati posisi-posisi lain. Itulah yang menyebabkan kami datang ke sini, itulah yang menyebabkan Pak Rifki juga menerima kami semuanya dengan penuh kekeluargaan, kehangatan, kekeluargaan yang amat, dan kami terima kasih Pak Sekjen Teguh Rifki. Kelapanya dan baksonya tadi? Kelapanya dan baksonya luar biasa. Semua adalah teman-teman lama kami. Upaya kami untuk menyambung persaudaraan yang sudah dibangun dengan kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat ketika ketemu dengan Ketua Umum kami, Pak Prabowo Subianto di Kertanegara. Ini juga bagian dari upaya untuk terus menyambung persaudaraan yang dibangun oleh Ketua Umum kami, Pak Prabowo, ketika bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan. Dan karena itu kami hari ini bersilaturahmi untuk menyambung persaudaraan itu. Dalam persaudaraan itu, tadi kami bicara tentang banyak hal. Pertama, kami bicara tentang beberapa persoalan-persoalan umum tentang kebangsaan, kenegaraan. Kami juga bicara tentang bagaimana perlunya partai politik eksis di dalam legislatif, baik di kabupaten, kota, provinsi, bahkan DPR RI. Kami saling tukar pengalaman, tukar pandangan, dan tukar cerita di lapangan, bagaimana seseorang bisa dapat terpilih meyakinkan rakyat, dan akhirnya bisa terpilih menjadi anggota dewan, dan seterusnya. Sebetulnya melakukan pertemuan-pertemuan baik di luar kantor partai maupun di DPR RI. Pada hari ini silaturahmi kebangsaan yang kami lakukan sebetulnya melanjutkan pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan baik oleh Ketua Umum AHY dan juga Pak SBY. Mungkin rekan masih ingat pada Juni 2022 yang lalu, Mas AHY mengunjungi Pak Prabowo di Kertanegara, dan kemudian pada bulan Mei 2023 Pak Prabowo juga mengunjungi Pak SBY di Pacitan. Jadi silaturahmi kebangsaan ini memang dilakukan secara terus-menerus ya, dan bukan hal yang baru untuk Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Kemudian juga kami juga dititipkan salam oleh Pak SBY dan Ketua Umum AHY karena kebetulan hari ini Mas AHY sedang mengisi kegiatan di Yogyakarta, yaitu acara Visipol Leadership Forum di Universitas Gadjah Mada. Kemudian banyak hal yang tadi kami bicarakan, tentu tidak hanya membicarakan pemilu 2024, tetapi jauh lebih besar berbagai isu-isu kebangsaan yang hari ini mungkin sedang terjadi di negeri kita ini, termasuk juga isu-isu yang ada di DPR RI tentunya. Namun tentu karena kita juga sudah masuk dalam tahun politik, pembicaraan juga ada pembicaraan terkait Pilpres, juga termasuk pemilu 2024. Nah, terkait Pilpres, kami saling menjaga etika politik. Kami juga memahami saat ini Partai Gerindra berada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai PKB, dan juga Partai Demokrat saat ini berada dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS. Tentu banyak hal yang kita bicarakan terkait Pilpres ini,
termasuk juga keinginan kita agar pemilu ini juga pilpres ini berjalan dengan baik, dengan damai, dengan demokratis. Kemudian kami juga membicarakan terkait pemilu secara umum. Tentu pemilu yang kita harapkan juga kami ingin saling menjaga agar pemilu ini berjalan dengan demokratis, kemudian juga bebas dari intimidasi dan bebas dari kecurangan. Kenapa ini penting untuk kedua partai juga untuk terus berkomunikasi, bahwa mengurus bangsa ini tentu tidak bisa dilakukan oleh salah satu atau salah dua partai politik saja, tetapi butuh seluruh partai politik di Indonesia ini untuk menjaga proses demokrasi yang akan kita hadapi dalam waktu tidak lama lagi. Kita ingin stabilitas politik nasional harus diupayakan kondusif. Stabilitas politik nasional tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya tidak hanya dalam menjelang, tetapi saat dan pasca pemilu itu sendiri terjadi. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kami. Salam hormat untuk Pak Prabowo Subianto. Tentu pertemuan-pertemuan ini juga antara Demokrat dan Gerindra akan terjadi lagi ke depan. Warnanya pas ke biru putih.